Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial budaya dalam masa kehamilan. Yang pertama yaitu pengertian. Dari kebudayaan adalah sikap hidup yang khas dari sekelompok individu yang dipelajari secara turun-temurun. Tetapi sikap hidup ini ada kalanya malah mengundang risiko bagi timbulnya suatu penyakit. Kebudayaan tidak dibatasi oleh suatu batasan tertentu yang sempit, tetapi mempunyai struktur-struktur yang luas sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Selanjutnya ada hubungan antara kebudayaan dan kesehatan sebelum ibu melahirkan. Permasalahan yang sebenarnya cukup besar pengaruhnya yaitu kepada kehamilan, tepatnya pada masalah gizi. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan-kepercayaan dan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan, sementara kegiatan mereka sehari-hari tidak berkurang. Ditambah lagi dengan pantangan-pantangan terhadap beberapa makanan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh wanita hamil. Tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Tidak heran kalau anemia dan kurang gizi pada wanita hamil cukup tinggi, terutama daerah pedesaan. Dikatakan pula bahwa penyebab utama dari tingginya angka anemia pada wanita hamil disebabkan karena kurangnya zat gizi yang dibutuhkan untuk membentuk untuk pembentukan darah. Selanjutnya ada beberapa kepercayaan yang ada di daerah Aceh. Misalnya ada kepercayaan bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan, dan pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Sementara di salah satu daerah di Aceh, ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makanan agar bayi yang dikandungnya kecil dan mudah dilahirkan. Selanjutnya ada aspek sosial budaya pada setiap trimester kehamilan di Aceh. Yang pertama trimester 1, minggu pertama sampai 12. Pada masa ini biasanya ibu hamil masih bertanya-tanya apakah benar telah hamil atau tidak. Tanda-tanda kehamilan awal seperti mual dan muntah karena perubahan hormon terjadi di trimester ini. Perubahan kebiasaan seperti merokok, minum alkohol harus dihentikan di masa ini. Mulailah minum susu khusus ibu hamil sejak awal kehamilan. Pelajari juga pantangan makanan dan minuman untuk ibu hamil muda. Pada trimester pertama ini terdapat periode-periode, yaitu yang pertama periode germinal, yaitu minggu pertama minggu ke 0 atau sampai ketiga itu adalah pembuahan telur oleh sperma terjadi pada minggu kedua dari hari pertama menstruasi terakhir. Yang kedua yaitu periode embrio minggu ke-3 sampai ke-8. Setelah itu yaitu ada sistem syaraf pusat. Pada periode embrio ini ada sistem syaraf pusat, organ utama dan struktur anatomi mulailah terbentuk. Seperti mata, mulut, dan lidah terbentuk. Hati mulai memproduksi sel darah. Janin berubah dari blastosis menjadi embrio berukuran 1,3 cm dengan kepala yang besar. Yang terakhir ada periode fetus atau minggu ke-9. Semua organ penting terus bertumbuh dengan cepat dan saling berkaitan. Aktivitas pada periode fetus yaitu aktivitas otak sangat tinggi. Yang kedua yaitu
trimester 2 minggu ke-13 sampai 28, yaitu adalah terjadinya mual dan muntah mulai menghilang. Yang awalnya mual dan muntah pada minggu atau trimester kedua ini, mual dan muntah mulai menghilang. Bayi berkembang pesat pada masa ini dan mulai bergerak. Olahraga ringan, menjaga kebersihan, dan diet ibu hamil diperlukan di masa ini. Selanjutnya ada trimester 3 minggu ke-29 sampai kelahiran atau persalinan. Tubuh ibu hamil makin terlihat membesar. Kadang ibu hamil harus berlatih menarik nafas dalam untuk memberikan oksigen yang cukup ke bayi. Ibu hamil perlu istirahat yang cukup, jangan berdiri lama-lama, dan jangan mengangkat barang berat pada masa ini. Dan pada masa trimester 3 ini semua organ sudah bertumbuh atau tumbuh sempurna. Janin menunjukkan aktivitas motorik yang terkoordinasi atau ada tendangan atau menonjok pada janin. Serta periode tidur dan bangun. Masa tidurnya jauh lebih lama dibandingkan masa bangunnya. Terus untuk paru-paru berkembang pesat menjadi sempurna. Pada bulan ke-9, janin mengambil posisi kepala di bawah, siap untuk dilahirkan atau masuk pada pintu panggul ibu. Setelah itu berat bayi lahir berkisar antara 3-3,5 kg dengan panjang 50 cm. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kehamilan terdiri dari 3 macam faktor, antara lain faktor fisik. Faktor fisik ini yaitu faktor seorang ibu hamil dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu tersebut. Status kesehatan ini biasanya dapat diketahui dengan memeriksakan diri dan kehamilannya ke pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah bersalin, atau poliklinik kebidanan lainnya. Lalu yang kedua adalah faktor psikologis. Pada faktor ini dapat mempengaruhi kehamilan seperti stres yang terjadi pada ibu hamil dalam kesehatan ini, dan janinnya akan kesehatan ibu dan janinnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan gangguan emosi pada ibunya atau pada janin yang telah lahir nanti. Tidak hanya stres yang dapat mempengaruhi kehamilan, akan tetapi juga dukungan dari keluarga itu pun dapat menjadi pemicu kesehatan ibu. Untuk menentukan kesehatan ibu adanya dukungan keluarga. Selanjutnya adalah faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Pada faktor ini mempengaruhi kehamilan dan segi gaya hidup, adat istiadat, fasilitas kesehatan, ekonomi. Gaya hidup yang sehat dapat dilakukan seperti menghindari asap rokok karena dapat berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Perilaku makan juga harus diperhatikan, terutama yang berhubungan dengan adat istiadat seperti makanan yang dipantang pada adat, yaitu padahal yang dipantang oleh adat itu baik untuk gizi ibu hamil, maka sebaiknya tetap dikonsumsi. Ibu hamil yang harus menjaga kebersihan dirinya juga. Yaitu yang terakhir adalah kesimpulan dari aspek aspek sosial dan budaya sangat berpengaruh dan sangat mempengaruhi pola kehidupannya dalam era globalisasi ini dengan berbagai perubahan yang begitu ekstrim dan semakin terbuka, yaitu menjadikan
pada masa ini menuntut semua manusia harus memperhatikan aspek sosial budaya. Salah satunya yaitu masalah yang kini banyak merabat di kalangan masyarakat adalah kematian ataupun kesakitan pada ibu dan anak yang sesungguhnya tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan. Dalam masyarakat di mana mereka berada, dalam arti lain masih banyaknya ibu dan anak yang haknya masih tidak dipenuhi, bahkan jauh dari kata terpenuhi, khususnya di daerah-daerah terpencil yang kurangnya pemahaman tentang kehamilan. Begitu presentasi yang saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.